Raka, dari mana aja kamu? Kenapa kamu baru pulang? Ibu khawatir sama kamu. Apaan sih bu? Gak usah lebay deh. Aku itu baik-baik aja. Udah sana, beresin aja tuh rumah. Astagfirullah Raka, berapa kali kamu ngebentak ibu kayak gini? Ibu nanya baik-baik loh. Tapi aku gak suka kalau ibu nanya-nanya kayak gitu. Udah, aku capek mau tidur. Sabar Laras, kamu harus lebih sabar lagi. Mungkin Raka emang capek, biarkan dia istirahat dulu. Abis itu baru aku ngajak dia ngobrol. Ayo, maju. Kalah lagi. Kenapa kalah mulu sih? Oke, kayaknya gua harus fokus deh. Kita main sekali lagi. Kali ini kita harus menang. Ya ampun Raka, kamu bolos sekolah lagi. Ibu pikir kamu udah berangkat ke sekolah, tapi ternyata kamu masih di kamar. Kenapa kamu gak sekolah? Sesekali nggak apa-apa kali bu. Bosen sekolah mulu. Di sekolah juga cuma gitu-gitu aja. Nggak ada yang menarik. Tapi ini udah yang kesekian kalinya kamu bolos Raka. Kamu mau gak naik kelas? Gara-gara bolos terus. Ya kalau nggak naik kelas tinggal lanjutin aja sekolahnya bu. Apa susahnya? Hidup itu jangan dibikin ribet. Aku itu capek bu sekolah terus. Kamu itu harusnya bersyukur masih bisa sekolah. Di luar sana banyak orang yang terpaksa harus putus sekolah karena gak punya biaya. Ya udah, ibu sekolahin aja mereka. Mereka lebih butuh kan, nggak usah sekolahin aku. Kamu itu kalau dinasehatin malah ngelawan ya? Bisa nggak kalau ibu nasehatin itu dengerin, nggak usah ngelawan. Ibu nggak pernah ya ngajarin kamu ngelawan gini ke orang tua. Aku juga ngelawan karena ibu selalu maksa aku. Coba kalau ibu nggak pernah maksa aku, nurutin keinginan aku, nggak bakalan aku ngelawan. Kapan ibu gak nurutin keinginan kamu? Semua keinginan kamu selalu ibu turuti. Ibu cuma minta kamu sekolah, itu aja. Sesusah itu. Itu sama aja ibu nyuruh aku. Udah tahu aku nggak mau sekolah, ibu malah terus nyuruh aku sekolah. Astagfirullah, harus gimana lagi aku mendidik Raka? Semakin hari dia semakin membangkang. Dulu Raka adalah anak yang rajin, kamarnya selalu bersih dan rapi. Tapi sekarang kamarnya jadi berantakan kayak gini. Entah apa yang bikin Raka jadi seperti ini. Aku cuma berharap Raka bisa kembali seperti dulu. Aku harus lebih sabar lagi menghadapi perilakunya Raka. Cuma dia yang aku punya saat ini. Nggak ada tukang ojek ya? Kok sepi banget? Biasanya ada tukang ojek di sini. Ibu itu selalu aja kayak gitu. Udah tahu aku nggak suka sekolah, malah nyuruh aku sekolah terus. Tiap hari selalu ngomel. Raka, mau kemana kamu? Kamu nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah. Oh, jangan-jangan kamu bolos lagi ya? Bukan urusan nenek. Udah aku mau pergi. Tunggu dulu. Jawab dulu lah pertanyaan nenek. Kamu kenapa malah sekolah lagi? Aku tuh capek disuruh sekolah terus. Bukan cuma itu aja. Ibu itu tiap hari marah mulu. Sakit kuping aku denger ibu marah. Itu karena kamu yang nakal. Coba kamu jadi anak baik. Ibu kamu juga nggak bakalan marah-marah terus. Nih, coba aku tanya ya sama nenek, definisi anak baik itu kayak gimana? Emangnya selama ini aku kurang baik sampai nenek bilang aku anak nakal? Kamu kan emang anak nakal. Gak nyadar kamu selama ini. Dengerin ya Raka, anak yang baik itu selalu nurut apa yang ibunya bilang. Gak keras kepala dan selalu sopan. Sekarang lihat diri kamu. Apa kamu sudah termasuk dalam definisi anak baik? Halah, itu mah definisi menurut nenek. Menurut aku nggak gitu. Ya ampun, itu anak makin hari semakin nakal aja. Nenek Tio, mau kemana? Kok main sendirian? Biasanya sama kakek Tio. Iya, nenek sendirian. Kakek lagi di rumah. Katanya pinggangnya sakit. Kamu itu kemana aja? Nenek dari tadi nungguin tukang ojek nggak datang-datang. Maaf nih Tio, tadi ada penumpang. Dia minta anterin ke alamat yang jauh banget. Ini aja saya baru datang. Ya udah nih Tio, mau kemana? Ayo saya antar. Anterin ke apotek ya. Mau beli obat buat kakek. Kasihan dia pinggangnya sakit terus. Siap Nenek Tio, ayo saya antar. Naik Nek. Pelan-pelan ya jalannya. Kamu kemarin aja ngebut terus. Jantung nenek kayak mau copot. Selama gak cepat beneran mah gak masalah Nek. Yang penting kan cepat sampai. Hehe. Sembarangan kalau ngomong. Kalau jantung saya copot itu berarti saya meninggal dong. Kamu ini kalau ngomong gak pernah dijaga ya. Hehe, maaf Nek. Iya deh, saya gak akan ngebut lagi. Pegangan Nek. Dasar bocah gemblung. Udah selesai. Halamannya sudah bersih. Aku tinggal membersihkan dapur deh. Dari kemarin Raka nggak pulang. Dia kemana ya? Kebiasaan banget kalau marah itu nggak pernah pulang. Atau mungkin dia ke rumah neneknya. Dia kan kalau marah suka ke rumah neneknya. Raka, dari mana aja kamu? Kenapa kamu baru pulang? Ibu khawatir sama kamu. Apaan sih bu? Gak usah lebay deh. Aku itu baik-baik aja. Udah sana, beresin aja tuh rumah. Astagfirullah Raka, berapa kali kamu ngebentak ibu kayak gini? Ibu nanya baik-baik loh.
Tapi aku nggak suka kalau ibu nanya-nanya kayak gitu. Udah, aku capek mau tidur. Sabar Laras, kamu harus lebih sabar lagi. Mungkin Raka emang capek, biarkan dia istirahat dulu. Abis itu baru aku ngajak dia ngobrol. Astagfirullah, Raka semakin hari semakin nakal aja. Bisa-bisanya dia membentak ibunya sendiri. Saya kasihan melihat Bu Laras dibentak kayak gitu sama anaknya. Udah biasa itu mah Bu. Kemarin saya juga melihat Raka ngebentak neneknya sendiri. Nenek tua orang tempendaya gitu dibentak-bentak. Gak habis pikir saya. Kita samperin Bu Laras yuk Pak. Seenggaknya kita cek keadaannya. Ngapain Bu? Saya yakin Bu Laras pasti sakit hati. Tapi dia lebih pilih diem aja. Gak ada salahnya kan Pak kalau kita menghibur Bu Laras. Pagi Bu Laras. Pagi Bu Mala. Maaf Bu, tadi saya gak sengaja dengar pertengkaran Ibu dan Raka. Maaf ya Bu Mala, saya jadi ganggu ibu ya. Enggak kok Bu, Ibu gak boleh minta maaf. Saya kesini cuma mau turut prihatin aja. Bu Laras, yang sabar ya. Anak di usia Raka itu memang sedang memberontak. Perlahan Ibu coba pahami dia aja ya. Makasih banyak ya Bu Mala. Tadi katanya kamu mau istirahat, kenapa sekarang malah main HP? Ditaruh dulu HP-nya, kamu kan belum makan. Ibu tuh bisa diem gak sih? Dari tadi bawel terus. Mau aku istirahat atau enggak, bukan urusan ibu. Ya Allah nak, ibu tadi ngomong baik-baik loh. Kamu kenapa emosi kayak gini? Gak usah emosi kayak gitu bisa kan? Gimana aku nggak emosi kalau ibu terus-terusan bawel kayak gini? Ya udah maaf kalau ibu bawel. Ibu cuma takut kamu kecapean aja. Kamu kan dari kemarin gak pulang. Tadi di depan kamu bilang katanya capek. Tapi pas di dalam kenapa kamu malah main HP? Kalau aku lagi duduk dan main HP, berarti itu aku nggak kecapean Bu. Jangan so tahu. Cara aku istirahat dengan ibu itu beda. Cara aku istirahat ya kayak gini, main HP. Ya udah kalau emang maunya main HP, terserah kamu. Kalau lapar nanti tinggal ke dapur aja ya. Ibu udah masak kok. Udah nggak mood aku buat main HP. Mending aku tidur aja. Astagfirullahaladzim. Dengan cara apa lagi aku harus menasehati Raka? Aku marah ngomel-ngomel, Raka menantangku. Dia tetap marah dan keras kepala. Aku bersikap lembut seperti ini, dia juga tetap saja berbicara dengan nada kasar seperti itu. Sepertinya aku memang harus meminta bantuan. Apa ibu gak ada ya? Aku coba ketuk lagi deh, mungkin dia gak dengar. Ngapain kamu malam-malam ke rumah ibu? Ada yang mau aku omongin sama ibu. Ini soal Raka. Ada apa lagi sama anak itu? Dia bikin masalah lagi. Bukan sih Bu, aku mau cerita aja sama ibu. Ya udah, ayo kita ke dalam. Gak enak kalau ngobrolnya di luar. Apa yang mau kamu ceritain? Aku udah gak tahu lagi harus nasehatin Raka kayak gimana. Makin hari Raka makin nakal. Bahkan sekarang setiap kali aku bicara, Raka selalu membalas dengan membentak. Kamu didik kurang bener kali. Makanya anak itu jangan suka dimanja. Aku gak manjain dia kok Bu. Aku berusaha buat ngedidik dia dengan benar. Tapi tetap aja Raka masih kayak gitu. Itu urusan kamu. Ibu gak ada urusannya sama Raka. Ibu juga gak bisa nasehatin dia. Anak kamu itu keras kepala banget. Laras mohon Bu, ibu pujuk dia, nasehatin Raka supaya nggak nakal lagi ya Bu. Aku udah kehabisan cara. Ibu udah nggak peduli soal itu. Darah tinggi ibu suka kambuh kalau berhadapan sama anak kamu itu. Kamu mau ibu cepet mati gara-gara nasehatin Raka? Gak gitu Bu. Aku yakin Raka pasti nurut sama omongan ibu. Kata siapa? Kemarin ibu ketemu sama dia. Buktinya dia masih keras kepala dan gak dengerin omongan ibu. Udah deh Laras, mending kamu cari cara lain aja. Aku udah gak tahu lagi harus dengan cara apa agar Raka bisa berubah. Semenjak ayahnya meninggal, Raka semakin hilang kendali. Bu Laras, abis dari mana Bu malam-malam gini? Saya dari rumah ibu saya, kalian dari mana? Kita tadinya mau ke rumah ibu, tapi pas sampai di sana gak ada siapa-siapa. Untung aja ketemu di sini. Ada yang mau kita omongin. Bu Mala dan Pak Hadi mau ngomong soal apa? Ini soal Raka. Saya dan Bu Mala punya ide biar Raka kapok Bu. Ya semoga aja dengan ide ini bikin Raka gak jadi anak yang nakal lagi. Serius Pak, Bu, apa idenya? Saya butuh banget ide. Soalnya saya udah gak tahu lagi harus berbuat apa agar Raka gak nakal lagi. Sabar Bu, biarkan Pak Hardi menjelaskan idenya. Semoga ide ini bisa membantu. Jadi gini Bu, kemarin anak tetangga saya juga nakal kayak Raka. Nah, ibunya itu bawa polisi buat nasihatin anaknya. Akhirnya anaknya mau berubah dan sekarang gak nakal lagi. Gimana kalau ibu juga panggil polisi buat bantu nasihatin Raka?
Wah, itu ide yang bagus. Saya akan mencoba bawa polisi buat nasehatin Raka. Semoga aja Raka bisa berubah ya Bu. Kita berdoa sama-sama. Sebenarnya Raka itu anak yang baik. Hanya saja mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu soal diri dia. Saya yakin Raka pasti akan berubah jadi anak yang lebih baik. Bu Mala, Pak Hardi, terima kasih banyak ya. Makasih kalian sudah mau membantu saya. Iya Bu, sama-sama. Ini hanya langkah kecil yang bisa kita lakukan. Setiap anak itu harus berbakti kepada orang tuanya. Berbicara dengan suara yang tinggi aja atau menyakiti hati orang tua itu tidak baik. Apalagi kalau sama ibu. Ingat, kalau seorang ibu itu orang yang melahirkan kamu, maka kamu harus berbakti kepada ibu kamu. Jangan bikin dia sakit hati. Oh, jadi Pak Polisi datang ke sini cuma buat nasehatin saya. Ngapain coba Pak Polisi repot-repot datang ke sini cuma buat nasehatin saya? Mending Bapak urus aja tuh masyarakat. Raka, jangan ngomong kayak gitu, Nak. Itu Pak Polisi, hormati dia. Jangan bersikap gak sopan kayak gitu. Gak sopan kayak gimana sih, Bu? Aku kan emang kayak gini. Kalau Pak Polisinya sakit hati, ya itu urusan dia. Raka, saya nggak tahu apa permasalahan kamu dengan ibu kamu, tapi nggak seharusnya kamu berbicara seperti itu. Barusan saja saya bilang, jangan bicara dengan nada tinggi seperti itu. Kamu selalu mempraktekannya. Saya kan emang kayak gini, Pak. Ibu saya juga tahu kok. Tidak, kamu tidak seperti itu. Sebelum saya menemui kamu, saya sudah terlebih dahulu bicara dengan ibu kamu. Dulu kamu tidak seperti itu, Raka. Jadi Pak Polisi lebih percaya saya atau ibu saya? Pak, ibu saya itu bawel. Aku kayak gini juga gara-gara dia. Nah, jangan bersikap seperti itu. Pak Polisi, saya minta maaf ya atas sikap anak saya. Tidak apa, Bu Laras. Baiklah, karena kamu tidak mau berubah juga, terpaksa saya harus melakukan cara terakhir. Kamu akan saya tangkap dan akan saya masukkan ke penjara. Loh, mana bisa gitu, Pak? Saya kan tidak melakukan kejahatan kriminal. Kenapa saya harus dimasukkan ke penjara? Karena kamu nakal, kamu tidak menuruti omongan ibu kamu. Kamu juga sudah bersikap kasar. Sekarang ayo ikut saya. Lepaskan saya, Pak. Kenapa saya ditangkap? Saya tidak melakukan kejahatan apapun. Ini sebagai bentuk kedisiplinan kamu, agar kamu tidak menjadi anak nakal lagi. Gak, lepaskan saya. Bu, tolong aku, Bu. Aku nggak mau masuk penjara. Ibu tega lihat aku masuk penjara. Maafkan Ibu, Raka. Ibu nggak bisa berbuat apa-apa. Semoga dengan ini kamu bisa mengerti. Enggak, Bu. Aku nggak mau. Tolong aku, Bu. Aku nggak mau masuk penjara. Lepaskan saya, Pak. Saya akan melepaskan kamu kalau kamu sudah tidak menjadi anak nakal lagi. Tapi untuk saat ini, sebagai pendisiplinan kamu harus ikut saya ke kantor polisi. Sudahlah, Nak. Ikuti saja apa yang dikatakan Pak Polisi. Mudah-mudahan dengan ini kamu tidak jadi anak nakal lagi. Enggak, Bu. Aku nggak mau. Maafkan Ibu, Raka. Ibu gak bermaksud buat melaporkan kamu ke polisi. Tapi ini semua demi kebaikan kamu. Semoga kamu bisa kapok dan tidak menjadi anak nakal lagi. Lepaskan saya, Pak. Tempat ini untuk para penjahat. Sedangkan saya tidak jahat. Kenapa saya malah dimasukkan ke sini? Saya akan sudah bilang kalau ini sebagai bentuk kedisiplinan buat kamu, supaya kamu tidak jadi anak nakal lagi. Saya bukan anak nakal, Pak. Kata siapa saya anak nakal? Saya ini anak baik. Anak yang nakal atau anak yang baik, terserah kamu lah. Yang penting kamu harus ada di sini. Kamu tenang aja. Kalau kamu sudah menyesal dan tidak mengulangi kesalahan kamu bisa keluar dari sini. Pak, tunggu, Pak. Lepaskan saya. Saya bukan penjahat. Bu, aku mohon lepaskan aku. Aku nggak suka di sini. Di sini menyeramkan. Aku nggak mau ada di sini. Kamu yang sabar ya, Nak. Anggap saja ini hukuman buat kamu karena Ibu sudah nggak tahu lagi gimana caranya menasihati kamu. Tapi nggak gini caranya, Bu. Kenapa Ibu malah biarin aku ada di sini? Aku tuh nggak suka di sini. Iya, Ibu tahu. Ibu tahu kamu gak suka ada di sini. Tapi kamu yang sabar ya. Semoga tempat ini bisa mendisiplinkan kamu. Maaf, Ibu nggak bisa terlalu lama di sini. Ibu pergi dulu ya. Bu, Ibu mau kemana? Jangan pergi, Bu. Lepaskan aku. Hei, siapapun yang ada di sini, lepaskan aku. Aku nggak bisa berada di sini. Saya nggak nyangka Pak, kalau Raka sampai harus masuk penjara. Iya Bu, saya juga nggak nyangka. Saya pikir mereka hanya dinasihati saja sama polisi, tapi ternyata sampai dimasukkan ke penjara. Itu berarti Raka tidak mempan dinasihati sama polisi. Makanya polisi sampai harus memasukkan Raka ke penjara biar dia kapok. Raka itu benar-benar nakal dan keras kepala ya. Polisi aja sampai nggak mempan nasihatin dia.
Bu Laras, saya dengar Raka masuk penjara ya, Bu? Iya Bu Mala, Raka terpaksa harus dimasukkan ke penjara. Ini dilakukan untuk mendisiplinkan dia. Mungkin itu tindakan yang paling tepat, Bu. Semoga aja setelah pulang dari kantor polisi, Raka bisa menjadi anak yang lebih baik. Amin, makasih ya Bu Mala dan Pak Hardi sudah mau membantu saya. Iya, Bu Laras, sama-sama. Ibu jangan sungkan ya kalau butuh bantuan saya atau Pak Hardi. Kami siap bantu kok, Bu. Nah, bener itu, Bu. Kita siap membantu, Bu. Oh iya, Bu. Raka berapa lama ada di penjara? Enggak lama kok, paling cuma 1 hari aja. Itu juga kalau dia langsung menyesali perbuatan dia. Tapi kalau belum, kata Pak Polisi paling lama juga 1 minggu. Semoga besok Raka langsung berubah ya. Semoga dia langsung mengakui semua kesalahannya. Amin, semoga aja ya. Tempat ini sangat sepi, nggak ada siapa-siapa, bahkan nggak ada ibu. Biasanya aku mendengar suara ibu. Ibu pasti marah kalau aku main handphone terus. Sekarang aku sama sekali nggak bisa dengar suara ibu. Ibu itu bawel. Aku itu nggak mau sekolah, Bu. Ibu nggak pernah tahu apa yang aku mau. Suara apa itu? Kenapa suaranya mirip banget dengan suara aku? Itu nggak mungkin suara aku kan? Ibu itu bawel banget. Kalau ibu kasihan, sekolahin aja mereka. Aku nggak mau sekolah. Kenapa aku bisa mendengar suaraku sendiri yang sedang marah? Ibu bisa diam nggak? Ibu itu bawel banget. Ibu itu selalu bikin aku emosi. Kenapa suara itu nggak hilang? Suaranya terus-terusan mengganggu telingaku. Selama ini aku sudah keterlaluan. Ibu pasti sakit hati dengan semua perkataanku. Kenapa aku sampai berkata kasar seperti itu? Aku sama sekali nggak nyadar, Bu. Ibu pasti sakit hati. Pak Polisi, tolong keluarkan saya dari sini. Saya ingin bertemu ibu saya. Saya ingin meminta maaf. Saya sudah bertobat, Pak. Ini udah malam. Kenapa kamu teriak-teriak terus? Pak, tolong keluarkan saya dari sini, Pak. Saya berjanji tidak akan nakal lagi. Saya ingin pulang dan meminta maaf kepada ibu saya. Saya sudah menyesal, Pak. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Tenang saja, kamu boleh pulang kok. Tapi besok ya, karena sekarang sudah tengah malam. Sekarang kamu tidur, Gi. Bu, tunggu Raka pulang ya. Raka akan meminta maaf sama ibu. Raka berjanji tidak akan nakal lagi. Bu, ibu, ini Raka, Bu. Raka sudah pulang. Raka, alhamdulillah kamu sudah pulang, Nak. Ibu seneng kalau kamu udah pulang. Bu, aku minta maaf. Maaf karena selama ini aku sudah keras kepala. Aku sudah keras kepala dan juga nakal. Aku bahkan sering membentak ibu dan berbicara kasar. Iya Nak, ibu sudah memaafkan kamu. Ibu senang kamu bisa kembali. Aku janji, Bu, aku gak akan jadi anak yang keras kepala dan nakal lagi. Aku akan jadi anak yang nurut. Alhamdulillah, ibu senang dengarnya Raka. Hei, akhirnya kamu pulang juga. Gimana rasanya di penjara? Di sana serem, Nek. Aku gak mau kesana lagi. Aku kapok. Makanya jangan jadi anak keras kepala dan nakal. Jadi gini kan? Iya, Nek. Raka gak akan jadi anak nakal dan keras kepala lagi. Raka sudah menyesal. Bagus. Itu baru cucu nenek. Senangnya cucuku sudah kembali seperti dulu. Jadi anak yang baik ya. Iya, Nek. Aku nyesel udah jadi anak yang keras kepala. Aku udah banyak nyakitin hati ibu. Aku bener-bener nyesel. Nah, kalau nyesel berarti jangan ngelakuin lagi ya. Sudah, mending kita masuk aja yuk. Ibu udah bikinin makanan kesukaan kamu loh. Ayo kita makan sama-sama.